Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kurniadi, kelas Ekonomi Pembangunan angkatan 2019, NIM 82. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam dalam mekanisme distribusi pendapatan menurut sistem ekonomi kapitalis. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-islami. Al-iqtihad secara bahasa berarti al-khusdu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Iqtishad atau ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsikan. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Pengertian distribusi dalam ekonomi Islam. Makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencangkup peraturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan masing-masing di keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan kepemilikan. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama, dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindak membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Tujuan dakwah. Yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Contohnya adalah mu'alaf di dalam zakat, di mana mu'alaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya. Yang kedua adalah tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut: memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas dalam masyarakat muslim, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat Islam yang akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Struktur harga sebagai metode distribusi ekonomi kapitalis. Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan
sarana penyaring nama barang yang laku dan tidak laku. Ekonomi kapitalis memiliki konsep pendistribusian harta melalui konsep pajak. Namun, konsep tersebut terbukti menzalimi banyak orang. Islam telah memberikan solusi untuk mendistribusikan kekayaan tersebut dengan banyak jalan, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Konsep yang ditawarkan Islam ini lebih adil dan tidak menzalimi orang lain. Ekonomi Islam memiliki definisi, filosofi, cara, dan ukuran berbeda dengan ekonomi kapitalis. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah ciri khusus yang menjadikan ekonomi Islam menjadi jalan lain untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Penerapan ekonomi Islam masih banyak kendala di semua tingkatan, mulai dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan hingga mindset masyarakat yang sudah nyaman dengan ekonomi kapitalis. Untuk mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terlanjur mendarah daging, tentu konsep ekonomi kapitalis dibutuhkan kesabaran dan kegigihan yang kuat. Penerapan ekonomi Islam harus menyeluruh, walaupun dilakukan secara bertahap. Jihad untuk menegakkan teori ekonomi Islam harus dimulai dari sekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi, karena selama ini buku-buku pelajaran yang diajarkan adalah teori ekonomi kapitalis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.